Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi di part ketiga terkait dengan pembahasan soal PPAD 2023 kemarin. Ini part yang ketiga itu membahas yang biologi. Maka biar tidak lama-lama langsung saja saya share screen. Ini sudah terlihat ya. Untuk share screen saya langsung saya bagikan saja. Oke, ini. Sebentar ya, saya stop share dulu. Oke, langsung saja. Kita mulai dari nomor 24. Perhatikan infografis teks berikut. Ya, ini adalah infografisnya tentang anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari. Nah, ini pasti berhubungan dengan apa ya istilahnya penyakit seperti ini. Ini adalah literasi nih. Ya, jadi informasinya semuanya ada di sini di bacaan ini, baik dari infografis maupun apa namanya penjelasan yang ada di sampingnya. Gitu ya. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat terkait konsumsi zat tertentu dalam jangka panjang dari infografis adalah, nah sekarang kita lihat nih. Oke, kita lihat ya. Kita hubungkan antara pilihan jawaban dengan infografisnya. Konsumsi garam 1 sendok teh per hari dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Berarti berhubungan dengan darah, gitu ya. Berhubungan dengan jantung. Konsumsi garam 1 sendok teh. Garam itu yang mana? Ini adalah gula, ini garam, ini gula. Yang ini garam, yang ini lemak. Ini sudah kelihatan ya. G4 itu gula. Nah, sekarang kita lihat nih. 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh orang per hari. Nah, ini sudah kelihatan tuh. Dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, sekarang kita lihat nih. G1 ini, garam ini menunjukkan anjuran konsumsi garam 200 gram miligram natrium atau setara dengan, ini adalah normalnya anjurannya segitu. Ya, 1 sendok teh per hari itu anjurannya biar tidak istilahnya tidak, yaitu untuk kandungan normal ini kan gitu. Kalau di sini konsumsi garam 1 sendok teh dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler, kalau berdasarkan infografis itu salah, gitu ya. Karena itu tidak ada yang menunjukkan adanya meningkatnya resiko penyakit kardiovaskuler, kan gitu. Nah, sekarang kemudian yang B, berat badan gampang naik jika mengkonsumsi lemak lebih dari 67 gram. Nah, sekarang lemaknya yang mana? Ini kadar normalnya itu memang 67 gram. Gitu ya, 67 gram. Itu kadar normalnya. Kalau lebih dari situ, itu pasti akan terjadi di atas normal kan begitu. Maka akan terjadi resiko. Nah, kalau kita lihat badan gampang naik itu bukan obesitas. Obesitas itu kalau kita lihat di sini bukan karena lemaknya ya, tetapi karena adanya gula, konsumsi gula. Ini akan meningkatkan obesitas atau gemuk. Nah, gitu ya. Berarti di situ kalau berat gampang naik karena mengkonsumsi lemak itu juga masih kurang tepat. Harusnya mengkonsumsi gula. Itu ya. Oke, lanjut. Resio kanker dapat dipicu oleh konsumsi garam, lemak, dan gula berlebihan. Kanker itu tidak ada hubungannya dengan, kalau kita melihat bacaan yang ada di sini, itu kalau berhubungan dengan kanker itu tidak ada hubungannya dengan garam, lemak, maupun gula. Nah, yang berhubungan dengan itu adalah jantung, koroner, stroke, gitu ya. Itu merupakan efek-efek atau penyakit yang berhubungan dengan garam, lemak, dan gula. Begitu ya. Berarti yang ini juga salah. Berarti yang betul yang mana ya? Yang B. Yaitu adalah konsumsi gula melebihi 50 gram. Gula itu di sini 50 gram ini kadar normalnya. Kalau melebihi itu maka dia terjadi meningkatnya risiko obesitas. Betul ya. Oke. Nah, ini seperti inilah. Ini yang disebut dengan literasi. Jadi jawabannya itu ya ada di dalam infografisnya. Kalian harus baca. Gitu ya. Menghubungkan antara eh, pilihan jawaban dengan infografis, informasi yang ada di dalam grafis. Gitu. Ya, lanjut. 25. Makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individu yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Gitu ya. Nanti bisa kalian baca lagi. Ciri-ciri kehidupan makhluk hidup dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri makhluk hidup.
Kalau ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Nah, ini sekarang kita lihat nih. Pernyataan yang benar terkait dengan fenomena yang menunjukkan ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup itu kan banyak ya, ada berkembang. Ini yang P. Yang P itu kalau dari telur, ini kalau kita lihat, awalnya itu kan telur. Ya, awalnya telur, kemudian telur itu dia termasuk berkembang atau berkembang biak. Nah, berkembang nggak mungkin. Pasti dia berkembang biak. Berarti yang A sama D salah kan gitu. Kemudian yang Q, dia putus ini ya, putus ekornya. Itu disebut dengan adaptasi. Ya, betul. Ini adaptasi betul. Kalau di iritabilitas benar atau salah? Iritabilitas itu. Iritabilitas bisa juga. Iritabilitas itu dia menanggapi rangsang. Ketika dipegang cicaknya kan otomatis dia bisa memutuskan ini apa istilahnya putus sendiri kan ekornya. Ini juga termasuk iritabilitas. Oke, ini kemudian ada kaki seribu. Kaki seribu ketika disentuh dia akan menggulung seperti ini. Nah, itu juga bisa dinamakan adaptasi, juga bisa dinamakan iritabilitas. Nah, kemudian yang S itu bagaimana? Yang S ini dia berhubungan dengan yang awalnya kecil kemudian menjadi besar. Nah, itu termasuk tumbuh atau berkembang. Itu ya, bisa juga, ya kan? Bisa berkembang, bisa tumbuh juga, kan begitu. Nah, sekarang yang kuda ini, kalau kita lihat tadi sekilas saya lihat yang atas itu dia apa ya istilahnya bergerak, itu ya lari gitu ya. Berarti dia namakan bergerak. Kalau tumbuh salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu ya. Nanti sesuaikan dengan gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 26. Pengelompokan makhluk hidup dilakukan dengan mengidentifikasi macam-macam persamaan yang dapat diamati, yaitu morfologi, anatomi, fisiologi, kromosom, serta tingkah lakunya, dan lain sebagainya itu ya. Nah, pertanyaannya, pengelompokan tumbuhan yang benar berdasarkan persamaan cara perkembangbiakan. Ini ya, dengan cara berkembang biak itu yang mana yang betul kan gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Cara berkembang biak itu kan ada vegetatif, ada generatif. Nah, gitu ya. Secara kawin atau tak kawin. Dan itu nanti juga pasti di apa ya namanya dibagi lagi ya kan. Vegetatif itu ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan kan gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita hubungkan. Kira-kira yang mana yang sama kalau kita lihat dari gambarnya ini kelapa, ini jahe, ya kan? Ini stroberi. Yang nomor 3 stroberi. Kemudian nomor 4 itu tomat, nomor 5 jagung, kan gitu. Nah, kira-kira yang sama yang mana? Nah, yang kalau kita lihat perkembangbiakannya itu nomor 2 dan 3 itu sama. Ini adalah vegetatif alami. Itu dengan menggunakan batangnya, ya menggunakan batang untuk membentuk individu baru. Stroberi menggunakan batang yang kemudian nanti akan menjulur batangnya sehingga nanti akan mendapatkan individu baru kan begitu. Nah ini batangnya dia akan menghasilkan individu. Ini menjulurnya batang yang ini. Ini kalau jahe itu sama. Di sini dia batangnya yang digunakan. Jahenya itu kan batang itu ya. Maka dia merupakan cara pengembangbiakan yang sama. Berarti 2 sama 3 sama. Ya ini berarti jawabannya. Maka jawabannya B. Nah, yang 145 itu apa? Dia menggunakan biji. Kelapa menggunakan bijinya, tomat menggunakan bijinya, jagung juga menggunakan bijinya untuk menanam. Gitu ya. Oke, lanjut. Karena cara perkembangbiakan yang ditanyakan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 27. Nah, nomor 27 itu kan membahasnya tentang sel. Kalian harus benar-benar ini soal ini dia prosesnya itu menghafal. Jadi ya levelnya level rendah tetapi agak sulit karena dia menghafal. Menghafal itu ya menghafal bagian-bagian ini ya, bagian-bagian pada sel baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini ada ekornya ini itu adalah sel hewan. Gitu ya. Artinya tidak ada dinding selnya. Kalau tumbuhan itu dia ada dinding selnya. Fungsi bagian sel yang ditunjuk huruf X dan Y berturut-turut. X itu yang warna ungu ini adalah inti sel. Inti sel itu yang namanya inti sel itu semuanya itu yang namanya inti ya. Inti itu untuk mengendalikan semuanya, mengatur secara keseluruhan. Berarti antara B sama C kan begitu. Yang ini salah. Kemudian yang Y itu adalah kalau kita lihat dia adalah mitokondria. Mitokondria. Mitokondria itu untuk apa? Untuk pernafasan sel.
ya, atau respirasi, gitu ya, atau respirasi, gitu ya, pernafasan sel atau respirasi. Maka yang betul adalah jawabannya yang C, gitu ya. Jadi kalian harus memahami bagian-bagian pada sel. Ya, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ada membran sel, gitu ya, ada ribosom, ada lisosom. Nah itu kalian hafalin ya, karena itu levelnya menghafal, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 28. Ini berhubungan dengan jaring-jaring makanan. Keseimbangan ekosistem terjadi apabila komponen-komponen ekosistem tersedia dalam jumlah yang cukup dan berfungsi sesuai karakteristik masing-masing, gitu ya. Nah, ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Kemudian ada sebuah persoalan di situ, yaitu keseimbangan ekosistem tersebut dapat terganggu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, kan gitu. Beberapa orang menggunakan insektisida untuk menangkap udang di sungai dengan tujuan tidak mematikan jenis ikan yang lainnya. Insektisida. Ingat, di sini menggunakan insektisida. Insektisida itu apa toh? Itu adalah pembasmi serangga, gitu ya. Obat yang untuk membasmi serangga, insektisida untuk menangkap udang dengan tujuan tidak mematikan jenis ikan yang lainnya. Ya tetap mati kan itu ya. Namanya aja ini insektisida kok. Gitu ya, maka dampak yang terjadi jika penggunaan insektisida untuk tangkap udang tidak dihentikan adalah ya otomatis ketika udangnya ini apa namanya terkena insektisida ya pasti mati, kan gitu. Kalau ini mati yang mana yang berpengaruh ya ikan gabus bisa mati, yang berhubungan langsung ya, berarti yang ada di dalam air ya, berarti ada zooplankton juga bisa mati, kepiting juga bisa mati, ikan water juga bisa mati kan gitu, gitu ya. Nah itu di sungai itu begitu. Maka menurunnya fitoplankton itu kok jauh ya, meningkat meningkat jauh itu artinya udangnya di sini tapi dia melewati fitoplankton dulu kan gitu. Meningkatnya populasi ikan nila ya ini jauh lagi. Menurunnya populasi ikan wader, kenapa kok ini menurun? Yang menurun kan udang, kan gitu. Mungkin karena ikan gabusnya makan ikan wadernya mungkin ya, ya bisa juga. Menurunnya populasi ikan sidat, sidat itu jauh lagi tuh, nah, ini enggak. Yang A menurunnya fitoplankton. Ini bisa jadi ya, karena dia terpengaruh insektisida. Nah, ini harusnya ini mungkin ini apa ya istilahnya yang harusnya yang berhubungan dengan langsung. Ini bukan fitoplankton kudu nih. Atau mungkin dia zooplankton gitu. Nah, itu menurunnya populasi zooplankton mungkin benar karena yang saling berdekatan itu ya, yang saling berhubungan dengan langsung itu ya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini bisa A, bisa C ini jawabannya. Gitu ya. Oke. Berikutnya 29 pencemaran waduk Saguling. Di situ waduk itu berada pada aliran Sungai Citarum. Kemudian dia petani di situ memanfaatkan sistem jaring terapung untuk membantu peningkatan perekonomian. Kemudian kondisi kualitas air waduk cenderung menunjukkan penurunan baik eh, sebagai akibat pencemaran oleh limbah industri, rumah tangga maupun secara kuantitas yaitu faktor penurunan jumlah atau volume air terutama kemarau panjang. Itu ya. Nah, dampak terhadap lingkungan perairan apabila dampak terhadap lingkungan loh ya, yang ditanyakan adalah dampak terhadap lingkungannya, lingkungan perairan. Apabila pencemaran air waduk Saguling tidak teratasi adalah berarti yang berhubungan dengan dampak lingkungan. Ikan yang dipelihara pada jaring apung terganggu pertumbuhannya, berarti bukan lingkungan. Petani ikan sistem jaring apung merugi dan bisa gulung tikar. Ini bukan dampak lingkungan, tapi ini dampak ekonomi. Gitu ya. Pencemaran limbah domestik memperburuk kualitas air waduk. Nah, ini bisa ya. Artinya ini berhubungan dengan kualitas lingkungan terhadap lingkungan perairan, kan gitu. Kualitas air waduk Saguling semakin membaik. Nah, masuk membaik ya kan? Pada musim kemarau kan enggak. Di situ kan dia lebih mengarah ke bahkan berkurang ketika kemarau ya. Maka yang betul adalah yang C. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 30. Pada aktivitas olahraga sepak bola dikenal istilah lemparan ke dalam. Nah, ini lemparan ke dalam nih. Bentuknya kayak gini nih.
Pada saat melakukan lemparan ke dalam, otot dan sendi yang terlibat dalam gerakan tangan seperti gambar adalah yang mana? Intinya kan begitu. Nah, ketika kalau kita lihat dari nomor 1, 2, 3, 4, itu kan dia nekuk nih, ya, nekuk. Tangannya kan nekuk, berarti kan hubungan dengan siku. Siku itu sendinya sendi apa? Yaitu sendi engsel. Ya, naik putar salah. Berarti yang CD salah. Gelang bahu, sendi pada gelang bahu. Ini pada bahu ini, bagian bahu sini. Ya, pada bagian bahu ini, ya sendinya adalah sendi peluru. Itu ya, relaksasi dan kontraksi. Oke, jawabannya yang itu ya. Jadi sendinya sudah kelihatan itu. Oke, lanjut ya. Nomor 31. Berhubungan dengan uji makanan. Ini sudah berkali-kali ketika praktek kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa larutan yang digunakan untuk mendeteksi adanya apa ya istilahnya kandungan pada makanan. Benedik itu untuk mengetahui gula. Lugol itu untuk mengetahui karbohidrat. Gitu ya. Sedangkan biuret itu untuk protein. Nah, kalau karbohidrat dia warnanya biru kehitaman. Oke, lanjut ya. Kalau karbohidrat itu biru kehitaman, kalau protein itu warnanya ungu. Nah, kemudian kalau gula warnanya merah bata. Artinya apa? Kalau ada warna-warna seperti ini tadi itu menunjukkan adanya kandungan di dalam makanan itu. Nah, sekarang kita hubungkan nih antara pilihan A, B, C, D-nya dengan tabel. Yang A, P. P itu berarti ini P ya. Ya, oranye. Berarti oranye bisa mengandung gula ya. Kalau kita lihat di sini dia warnanya ungu. Berarti bisa mengandung ini warnanya biru. Nah, biru kehitaman juga bisa ini mengandung karbo juga. Ada karbonnya, ada ungunya. Oke. Kalau tempe tahu daging sapi kira-kira kurang tepat ya, karena di situ masih ada logonya berwarna biru kehitaman. Biru. Nah, berarti mengandung karbo juga. Kemudian kalau kita lihat yang ki itu kuning kecoklatan, oranye biru. Ini kalau nasi singkong rebus masih kurang tepat ya. Yang R itu coklat tua warnanya ungu, berarti ada proteinnya semua. Kemiri, minyak, minyak itu lemak ya. Alpukat ini juga bukan. Yang S, telur daging ayam, dia warnanya putih oranye. Nah, ini yang lebih mendekati itu adalah yang A ini, ya, karena dia warnanya ungu, ya, ada warna ungunya. Berarti ada sedikit kandungan karbonnya sama banyak proteinnya, maka jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 32. Dari peredaran oksigen sampai hormon. Wah, ini tentang peredaran darah. Ya, sebenarnya gampang sekali kalau peredaran. Nanti kalian baca ya. Kalian pahami, di pause dulu, gitu ya, dibaca. Kemudian dibuat pertanyaan. Nah, kemudian dihubungkan dengan pertanyaannya. Pernyataan yang benar terkait dengan proses peredaran darah pada bagian yang ditunjuk dengan huruf Y adalah, nah ini kan dari jantung nih. Jantung itu yang warna merah ini dia menunjukkan bagian sebelah kiri. Kalau yang biru ini sebelah kanan. Kan gitu. Kanan. Nah, kalau kita lihat yang ini itu adalah paru-paru. Berarti yang ini itu adalah tubuh. Nah, berarti kalau kita lihat yang ditunjuk oleh huruf Y itu kan arahnya ke jantung, ya kan? Arahnya ke jantung, berarti arahnya ke sana. Artinya apa? Berarti dia kembali ke jantung. Dari mana? Dari tubuh. Kalau dari tubuh berarti yang dibawa adalah CO2, itu sudah pasti. Gitu ya. Berarti yang dibawa adalah CO2 kembali ke jantung. Ini yang dibawa adalah CO2-nya, karbon dioksida. Maka mengalirkan darah menuju ke bilik kanan. Masuk mengalir ke bilik ya salah. Mengangkut darah menuju ke jaringan tubuh salah. Harusnya dari jaringan tubuh, betul. Mengangkut daya kayak kayak oksigen salah. Gitu ya. Itu yang dibawa adalah karbon dioksida masuk ke serambi kiri, serambi kanan kan gitu. Maka yang betul adalah yang D. Itu yang mengandung banyak karbon dioksida. Oke ya, lanjut. Oke, lanjut. Nomor 33. Ini berhubungan dengan pernafasan. Rian melakukan percobaan untuk mengetahui kapasitas paru-paru
menggunakan spirometer sederhana seperti gambar. Ya, itu adalah spirometer. Kemudian pertanyaannya, percobaan 1, Rian meniupkan udara sekuat-kuatnya. Percobaan 1 itu meniup. Berarti meniup itu kan berarti mengeluarkan ya. Ekspirasi kan ini. Ekspirasi. Meniup, meniup. Berarti ini sekuat-kuatnya itu kan berarti ekspirasi. Ke dalam botol spirometer setelah meniup udara normal. Setelah meniup udara normal. Sedangkan pada percobaan 2, meniup udara secara normal. Berarti ini tidak. Itu ya, meniup normal itu kan berarti. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, volume udaranya bagaimana? Kalau kita lihat dari rata-rata ini adalah 1.500 betul ya. Ini merupakan eh, apa namanya kapasitas ketika ekspirasi atau inspirasi sebesar 1.500 rata-ratanya. Kemudian kalau yang nomor 2 itu dia merupakan udara tidal karena dia bernapas biasa, bernapas biasa. Pernyataan yang tepat berdasarkan data tersebut, percobaan 1 mengukur udara cadangan ekspirasi, betul ya. Percobaan 2 mengukur udara tidal, betul. Maka jawabannya adalah yang itu ya. Oke, kita lanjutkan. 34. Berhubungan dengan urin. Nah, ini nih. Pada pasien gangguan fungsi ginjal. Nanti silakan dicoba di sini. Yang perlu kalian pahami adalah ini. Bagian yang bacaannya berhubungan dengan salah satu cara rutin diagnosis gangguan fungsi ginjal itu dengan metode penambahan 8 tetes asam sulfosalisilat 40-60% pada urin untuk menyatakan adanya protein di dalam urin. Jadi penambahan asam sulfosalisilat itu untuk mengetahui adanya protein di dalam urin atau tidak. Ininya kan begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari datanya itu hasil pemeriksaannya, ini ya. Ini dikasih 40, ternyata juga ada semuanya ya, ada kandungan proteinnya. Kalau dikasih 60, ternyata yang A ini lebih masih tetap, sedangkan yang B itu kurang. Itu ya. Dia apa namanya mengindikasikan bahwa yang B itu kandungan proteinnya berkurang, ya tidak ada yang untuk yang pada 60 kan begitu. Kondisi pasien pada tabel menunjukkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Nah, kalau di sini adanya protein, berarti kan ini yang nomor 1 ini ya. Yang nomor 1 ini dia ada proteinnya. Nek protein berarti ada proteinnya nih semuanya. Gitu ya. Nek protein itu yang rusak apa? Berarti yang rusak adalah glomerulus. Gitu ya. Ketika pada tahap filtrasi atau penyaringan. Pernyataan yang sesuai dengan gangguan fungsi ginjal pada pasien tersebut adalah yang mana? Argumentasi pada R menambahkan kadar protein dalam urin. R ya. Padahal glomerulus itu yang P ya. Yang P harusnya. Terdapat glukosa dan sel darah di bagian P dan R. P dan R. Pada bagian QR terdapat protein. Nah ini ya. Nah ini pernyataan yang betul. Kenapa kok di Q sama R ada proteinnya? Karena pada tahap P itu rusak. Sehingga ketika sudah melalui proses tahap P, dia akan mengalir ke Q sama R. Sehingga QR ini merupakan tahap yang berikutnya yang di dalamnya itu ada kandungan proteinnya. Kan gitu. Maka jawabannya yang C. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 35. Organ utama penyusun reproduksi wanita berupa kelenjar yang berperan sangat penting dalam mempertahankan sifat sekunder pembentukan sel kelamin serta mengatur proses pematangan sel kelamin yang hanya terjadi sekali selama siklus menstruasi. Nah, dari kira-kira di mana itu? Ini ya, pematangan sel kelamin. Kan sel kelamin itu apa ya? Sel telur kan gitu. Nah, sel telur itu pematangannya di mana? Dia terletak di dalam ovarium. Nah, ovarium yang mana? Nah, itu yang Q ya. Yang Q itu ovarium. Kalau P itu ovidum. Kalau yang R itu adalah rahim atau dinding rahim juga boleh. Yang S itu serviks atau leher rahim. Gitu ya. Maka yang dimaksud itu adalah yang Q itu adalah ovarium. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan. Nomor 36. Mengenal perkembangbiakan vegetatif dan generatif hewan. Nah, gitu ya.
Ini berarti ini harus dibaca ya. Ini harus dibaca. Hidra berkembang biak eh, secara vegetatif ketika lingkungan hidupnya banyak nutrisi, sedangkan perkembangan generatif ketika tidak cukup banyak nutrisi di lingkungannya. Oh, ternyata bisa. Hidra itu bisa vegetatif sama generatif tergantung lingkungannya. Cacing planaria itu merupakan hermafrodit. Itu berkembang biak generatifnya pasca embrional. Nah, gitu ya. Kemudian planaria itu dia bisa vegetatif dengan cara memotong bagian tubuhnya. Artinya dia menjadi fragmentasi, gitu ya. Dan menjadi generatif setelah memasuki usia tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Kemudian kalau pada ubur-ubur Aurelia itu dia menggunakan tunas terjadi pada fase polip atau pada saat kecil gitu ya. Kemudian melakukan perkawinan pada saat fase medusa itu dewasa. Pada beberapa koloni serangga seperti rayap itu dia melakukan menetaskan pembuahan sel spermanya dengan sel telur tanpa dibuahi, gitu ya, yaitu oleh spermatozoa atau partenogenesis. Nah, pertanyaannya nih, sekelompok siswa berdiskusi menurut beberapa pernyataan. Pertanyaannya, pernyataan yang benar tentang cara perkembangbiakan pada hewan-hewan tersebut adalah kalau hidra dan planaria dia dilakukan pada kondisi lingkungan yang memungkinkan. Ya, betul sekali ya. Hidra dan planaria itu dia melakukan perkembangbiakan menyesuaikan kondisi lingkungannya. Berarti nomor satu betul. Planaria berkembang biak dengan cara membelah diri, sedangkan Aurelia dengan cara partenogenesis. Salah. Partenogenesis itu yang ini apa namanya serangga. Berarti nomor ini salah. Aurelia melakukan perkembangbiakan secara vegetatif pada fase muda atau fase polif, yaitu dengan tunas, dan generatif pada fase dewasa. Generatifnya dengan perkawinan pada fase medusa. Berarti ini betul. Gitu ya. Planaria melakukan perkembangbiakan secara generatif untuk menghasilkan sel telur. Salah. Gitu ya. Maka yang betul adalah nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya ya, jawabannya B. Nah, gitu ya. Jawabannya B. Oke, kita lanjutkan. Nomor 37. Percobaan seperti ini membuktikan peristiwa pengangkutan pada tumbuhan dengan mengangkat merangkai alat seperti pada gambar. Setelah dilakukan beberapa jam, dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian dari gambar ini floemnya itu dihilangkan ya. Silemnya itu masih. Kalau kita lihat ini ya, silemnya masih, floemnya dihilangkan nih. Ya, floemnya hilang. Hasil analisis Olive setelah melakukan percobaan bagaimana? Otomatis yang diuji coba adalah silem. Silem itu untuk apa? Silem itu untuk mengangkut air dan garam dari akar sampai ke daun, kan begitu. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis dari akar sampai ke daun, mengangkat air dan garam mineral, gitu ya. Nah, sekarang pernyataan nomor 1 nih. Pada batang tumbuhan terjadi pengangkutan zat makanan dari air, salah, bukan zat makanan, ya, bukan makanan, salah ini. Zat makanan itu hasil fotosintesis ya, yang menyebarkan siapa? Floem. Karena floem itu fungsinya dia untuk menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh dari daun kan gitu. Nomor 1 salah. Nomor 2, pada batang tumbuhan terjadi pengangkutan air ke daun melalui pembuluh silem. Nah, ini betul ini nomor 2. Batang tumbuh masih mempunyai silem yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan. Nah, lagi-lagi zat makanan salah. Yang 3 sama 4, batang tumbuhan mempunyai silem yang berfungsi untuk mengangkut air ke daunnya. Betul, maka jawabannya 2 dan 4. Jawabannya D. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 38. Nah, ini percobaan Ingenhousz. Jadi kalau kalian berhubungan ada percobaan Ingenhousz ini, itu pasti percobaan fotosintesis. Nah, kalau percobaan fotosintesis ini, yang Ingenhousz ini, dia percobaannya membuktikan gas oksigen. Gelembung udaranya itu isinya oksigen, O2. Gitu ya. Jadi gelembung udaranya itu oksigen. Nah, kalau kita lihat, ini tempat teduh, ya kan? Kemudian ini tempat terang.
kemudian ada yang ditambahi NaHCO3, itu ya, kemudian terkena cahaya matahari atau tidak, kan gitu, itu sangat berpengaruh. Dia sangat berpengaruh. Nah, sekarang kita lihat datanya. Nomor ya, ini. Kita lihat datanya. Pengamatan dilakukan terhadap sejumlah gelembung udara yang bergerak naik. Gitu ya. Dalam kurun waktu 5 menit. Nah, ini dalam kurun waktu 5 menit. Jumlah gelembungnya bagaimana? Ini yang pertama, ini yang kedua, sama yang ketiga. Ada percobaan 1, 2, 3, 4. Ternyata ketika yang terkena cahaya matahari dan ditambah NaHCO3 itu paling banyak gelembung udaranya. Artinya apa? Berarti ada pengaruh cahaya, ya, ada pengaruh cahaya dan ada penambahan NaHCO3. Nah, penambahan itu NaHCO3 itu untuk apa? Untuk menghasilkan CO2 di air. Sehingga CO2 ini digunakan untuk fotosintesis. Kalau untuk fotosintesis berarti dia akan menghasilkan yang namanya O2. Kan begitu. Nah, prosesnya begitu. Nah, yang A, cahaya dan penambahan NH3 meningkatkan jumlah gelembung gas O yang dihasilkan. Ya, betul ini jawabannya. Yang lain pasti salah. Gitu ya. Ini yang dua, karbon dioksida salah. Mengeluarkan karbon dioksida juga salah. Cahaya dan NO mempercepat penguapan, bukan penguapan. Dia nggak diuapkan. Ya, dia digunakan malah. Ya, ini salah. Maka jawabannya A. Oke, lanjut ya. 39. Kedelai lahan salin. Nah, ini lahan salin merupakan bahan baku makanan bergizi yang sangat disukai masyarakat. Nah, salah satu varietasnya itu lokal gitu ya. Itu adalah yang kedelainya itu bisa beradaptasi dengan lahan salin tetapi memiliki bobot biji rendah. Nah, ini AABB gitu ya. Sedangkan dengan varietas unggul disilangkan dengan varietas unggul dengan lahan normal ini ya. Lahan normal kemudian bobot bijinya tinggi itu A kecil A kecil B besar B besar. Disilangkan dia menghasilkan F1 A besar A kecil B besar B kecil. Ini adalah F1-nya. Nah, dia untuk menguji keunggulan F1 dilakukan persilangan. Jadi harus diuji. Disilangkan kembali F1 yang bergenotip A besar A kecil B besar B kecil itu dengan genotip salah satu induknya, yaitu tanaman kedelai lahan normal yang ini. Ini induknya. Berarti persilangannya antara ini dengan ini kan begitu. Berarti persilangannya ini persilangan parental yang kedua. Berarti A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A kecil B besar B besar. Nah, tentukan gametnya. Gametnya itu berarti ini ada 4. Ya, udah tahu ya. Kalau ini gametnya hanya ada 2, yaitu A kecil sama B besar. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya, kita lihat F2-nya. Ini silakan ke sini. Ini silakan ke sini. Berarti ada A besar, B besar, ada A kecil, B besar. Kan gitu. Nah, ini nanti hasilnya begini. Kemudian yang ini. Nah, ini berarti ini ada A kecil, B besar, sama yang ini. Berarti ada A kecil, B kecil. Berarti ini A besar, A kecil, B besar, B besar. Kemudian yang ini ada A kecil, B besar, B besar. Ini ada besar, A kecil, B besar, B kecil. Di sini ada A kecil. Salah. Ini A kecil, B besar, B kecil. Yang ini A kecil, B besar, B kecil. Nah, begitu ya. Kemungkinan keturunan tanaman kedelai lahan salin, tapi bibitnya tinggi ya. Lahan salin itu kan berarti dia A besar, ya, yang ada A besarnya. Kemudian yang berbobot biji tinggi itu yang B besar. Kemungkinannya berapa persen? Kan begitu. Nah, berarti kan hanya ada satu ini sama ini. Yang kedua kan begitu. Berarti berapa persen dari 4 ini? Kan 50 ya, berarti 50. Jangan ada 2. Berarti 50%. Jawabannya C. Gitu ya. Berikutnya. Nomor 40. Ini berhubungan dengan pembuatan roti dan tape. Nah, rotinya ini. Berikut adalah gambar makanan yang dihasilkan melalui proses bioteknologi. Nah,
Dari sini nanti kalian baca ya. Nih, apa namanya terkait dengan ragi itu ragi merupakan istilahnya mikroorganisme yang bisa memunculkan mikroorganisme yang mampu untuk melakukan proses fermentasi. Nah, gini. Kalau kita lihat roti ini ya, ini roti kukus ini ya, dia kan mengembang. Nah, mengembangnya itu karena apa? Karena proses fermentasi menghasilkan gas CO2 sebelum dikukus. Ya, dikembangkan dulu dia kan. Kan biasanya didiamkan dulu sebelum dikukus ya. Nah, itu nanti dia menghasilkan gas CO2 untuk proses pengembangan. Nah, ini boleh, ini salah. Ini betul, ini juga betul. Nah, sekarang yang nomor dua, tape. Tape itu dia menghasilkan apa toh? Kok bisa seenak itu tape singkong itu ya. Nah, itu dia bukan yang untuk produk dua. Kalau gas CO2 dari fermentasi menyebabkan adonan mengembang salah. Fermentasi gula. Nah, ini fermentasi gula jelas. Oleh ragi menghasilkan alkohol ya, bukan CO2, tapi menghasilkan alkohol. Maka jawabannya adalah yang D. Oke ya. Itu ya anak-anak, semoga bisa membantu. Pak Rizka berpesan itu apa ya istilahnya berpesannya semoga kalian bisa mengerjakan dengan lancar. Pada intinya literasi itu benar-benar kuncinya itu ada di bacaannya. Pahami betul-betul bacaannya. Oke, itu ya pesan Pak Rizka. Saya akhiri untuk part ketiga. Ini adalah sudah salah satu komplit pembahasan. Satu, dua, tiga. Maka silakan digunakan untuk belajar. Sampai jumpa lagi. Besok saya bikinkan video pembahasan lagi. Oke.